Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renerva Dio Putra, NIM 2581027. Saya berasal dari PTK 6A. Di sini saya akan mereview jurnal tentang jalur kritis pada proyek sistem informasi. Di sini saya akan membahas yaitu review jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Baiklah, yang pertama saya akan mereview jurnal 1 yang judulnya Penggunaan Critical Path Method atau CPM untuk evaluasi waktu dan biaya pelaksanaan proyek. Jurnal Science and Technology. Volume dan halaman yaitu volume 15 nomor 2, halaman 102 sampai 111. Penulis Ade Kari Siregar, tahun 2019. Reviewernya yaitu saya sendiri, Renerva, 7 Mei 2020. Tujuan penelitian: untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi beda sentral RSUD Ambarawa sudah sesuai rencana atau tidak, ditinjau dari segi waktu maupun biaya. Lalu melakukan pengendalian waktu dan biaya serta penjawalan ulang kegiatan dengan menggunakan CPM (Critical Path Method). Lalu melakukan optimasi waktu dan biaya pada pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi beda sentral RSUD Ambarawa. Subjek penelitian RSUD Ambarawa Kabupaten Semarang. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan menganalisis waktu dan biaya dari pelaksanaan proyek yang dilakukan dengan metode Earned Value dan metode CPM. Hasil penelitian. Dari hasil nilai atau kinerja pelaksanaan menggunakan data biaya aktual yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan, Actual Cost of Work Performance atau ACWP, didapat dari kontraktor pelaksanaan. Biaya pekerjaan pada saat pelaporan menurut anggaran, Budget Cost of Work Performance atau BCWP, didapat dari konsultan pengawas. Biaya pekerjaan yang telah dijadwalkan untuk diselesaikan dalam durasi yang telah ditentukan budget cost of work schedule atau BCWS, didapat dari kontrak kerja pemilik dan rekanan. Diketahui volume dan waktu pekerjaan sisa yang belum direalisasikan, selanjutnya dilakukan reschedule atau penjawalan ulang dari sisa pekerjaan. Sisa pekerjaan yang belum direalisasikan kemudian dibuat model penjadwalan disertai dengan network planning. Volume yang dipakai adalah volume sisa dari rencana dan waktu di sini diasumsikan maksimal sesuai batas waktu kontrak yaitu 29 minggu. Kelebihan pada jurnal ini yaitu jurnal ini memiliki kelebihan pada hasilnya banyak diberikan gambaran seperti tabel dan diagram, membuat pembaca lebih mudah memahami hasil dari penelitian jurnal tersebut. Kekurangannya itu jurnal ini memiliki kekeliruan makna, yaitu membuat pembaca sedikit bingung serta kurang lengkap pembahasannya seperti subjudulnya yang sedikit. Kesimpulannya yaitu realisasi pelaksanaan pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi beda sentral RSUD Ambarawa belum sesuai rencana. Ditinjau dari segi waktu mengalami keterlambatan sebesar 1,481%, sedangkan biaya realisasi penggunaan dana sampai minggu 22 sebesar 9.380.000.000 dari perencanaan yang hanya menghabiskan biaya 8.927.610.729 rupiah, yang berarti mengeluarkan lebih besar dari anggaran cost of run. Teknika. Jurnal Science and Technology Vol 15 nomor 2 tahun 2019, halaman 102 sampai 111. Setelah dilakukan penjawalan ulang dan menggunakan percepatan, diperoleh waktu optimum 28 minggu dari waktu rencana 29 minggu. Didapat efisiensi biaya sebesar Rp2.125.000 untuk pekerjaan dipercepat dengan penambahan jam lembur dan kerja shift, dan Rp12.560.000 untuk pekerjaan yang dipercepat dengan penambahan jumlah pekerjaan menggunakan kerja shift yang didapat dari percepatan pekerjaan finishing. Sedangkan pada pekerjaan elektrikal dan instalasi air cukup dilakukan percepatan. Baiklah, hanya sekian. Selanjutnya saya akan mereview jurnal kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan mereview jurnal yang kedua, yaitu
Dan judulnya Analisa Penjadwalan Waktu dengan Metode Jalur Kritis dan PERT pada Proyek Pembangunan Ruko Jalan Pasar Lama nomor 20 Glodok. Jurnal of Industrial Engineering dan Manajemen Sistem. Volume dan halaman volume 8 nomor 2 halaman 59 sampai 82. Penulis Dino Kaisaron dan Andrei Theo. Tahun Agustus 2015. Reviewer saya sendiri Renerva 7 Mei 2020. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui waktu optimal pelaksanaan proyek pembangunan Ruko Jalan Pasar Lama nomor 20 dengan menggunakan pendekatan metode jalur kritis dan PERT. Lalu mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan seandainya waktu penyelesaian proyek terlambat. Lalu mengetahui faktor penyebab terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian suatu proyek. Subjek penelitian, proyek pembangunan Ruko Jalan Pasar Lama nomor 20 Glodok. Metode penelitian. Metode jalur kritis, critical path method, PERT, program evaluation, dan review teknik. Hasil penelitian. Yang pertama, melihat kepada hasil yang ditunjukkan kepada metode jalur kritis proyek pembangunan Ruko memiliki keterlambatan sebesar 22 kurang 198 hari sama dengan 24 hari. Sedangkan bila dilihat pada PERT, proyek ini memiliki keterlambatan yang melebihi 99% tingkat keberhasilan, yaitu 222 dikurang 211 hari sama dengan 11 hari. 211 hari adalah probabilitas proyek selesai 99%. Yang kedua, menurut data perencanaan proyek, biaya yang dikeluarkan sebesar 830 juta rupiah, sedangkan menurut data rekaman realita pengeluaran proyek tercatat 873.950 rupiah, 800 juta 730.950 rupiah. Terlihat bahwa terdapat pembengkakan biaya sebesar 36.950.000 rupiah sebagai akibat dari keterlambatan proyek. Yang ketiga, melihat sistem kerja pada perusahaan pelaksana proyek dan teori yang ada. Maka teknik pengolahan crashing project akan dilakukan pada kegiatan jalur kritis. Kegiatan yang memiliki nilai selek sama dengan 0, proyek yang mengalami keterlambatan. Kelebihannya. Jurnal ini memiliki kelebihan pada hasilnya banyak diberikan gambaran seperti tabel dan diagram membuat pembaca lebih mudah memahami hasil penelitian jurnal tersebut. Kekurangannya, jurnal ini memiliki kekaburan makna yang membuat pembaca sedikit bingung serta kurang lengkap pembahasannya seperti subjudulnya sedikit. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, penjadwalan penyelesaian proyek pembangunan Ruko Jalan Pasar Lama nomor 20 Glodok dengan menggunakan metode jalur kritis dan PERT dengan menggunakan metode CPM diperoleh durasi penyelesaian selama 198 hari. Sedangkan dengan menggunakan PERT diperoleh durasi penyelesaian selama 198 hari dan memiliki probabilitas selesai 61%. Untuk probabilitas 100% jatuh pada hari ke-211 hari. Yang kedua, menurut data perencanaan proyek, biaya yang dikeluarkan sebesar jika melakukan crashing project sebesar 20.260.000 rupiah. Besaran biaya penambahan tersebut lebih kecil apabila kita tidak melakukan crashing project yang dinilai penambahannya sebesar 47.420.000 rupiah. Berdasarkan analisa pemecahan masalah dengan diagram tulang ikan disimpulkan bahwa faktor terbesar penyebab keterlambatan proyek adalah minimnya pengawasan oleh pihak perusahaan kepada setiap proses pekerjaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan lanjut kepada jurnal ketiga. Baiklah, selanjutnya saya akan mereview jurnal ketiga, yaitu judulnya Penggunaan Metode Jalur Kritis pada Manajemen Proyek, Studi Kasus PT Trend Communication Internasional. Jurnal Teknologi, volume dan halaman, volume 8 nomor 1 halaman 24-30. Penulis Nurfeli Rosanti, Erwin Setiawan, Asti Ayuning Tias. Penulisnya itu Nurfeli Rosanti, lalu Erwin Setiawan dan Asti Ayuning Tias. Tahun Januari 2016. Reviewer saya sendiri Renerva 7 Mei 2020.
Tujuan penelitian. Tujuannya untuk membantu penyelesaian masalah dalam mengelola waktu, di mana keterlambatan proyek disebabkan oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan manusia, proses, dan teknologi. Dari aspek teknologi, tidak adanya aplikasi yang mampu menyediakan informasi bagi manajer proyek dan timnya tentang aktivitas yang berpotensi menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan, serta tugas yang sering terlewat tenggat waktunya merupakan penyebabnya. Subjek penelitian, PT Trend Communication International Trendcom. Metode penelitian menggunakan metode jalur kritis. Hasil penelitian. Berdasarkan daftar aktivitas tersebut, penghitungan jalur kritis akan dilakukan. Perhitungan ini akan menghasilkan early start, early finish, dan late start, late finish, dan slack time yang diperlukan untuk mengidentifikasikan jalur kritis. Lalu, fitur yang menampilkan informasi mengenai jalur kritis. Pada pembuatan jadwal, aktivitas yang memerlukan reminder diberikan flag 1 dan schedule diatur untuk berjalan harian. Yang ketiga, membuat jadwal dengan memasukkan data-data yang dibutuhkan. Memasukkan informasi mengenai schedule, klik tombol create schedule, dan memasukkan aktivitas detail di dalam grid. Yang keempat, menggunakan jalur kritis, pembuatan jadwal dilakukan dengan memasukkan daftar aktivitas. Kelebihannya itu, isi abstrak memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan penelitian. Kekurangannya itu, jurnal ini memiliki kaburan makna yang membuat pembaca sedikit bingung serta kurang lengkap pembahasannya seperti subjudulnya sedikit. Kesimpulannya itu, penelitian ini telah berhasil mengembangkan aplikasi dengan menggunakan metode jalur kritis yang dapat membantu. Yang pertama, memberikan informasi untuk mencegah terjadinya keterlambatan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai toleransi keterlambatan. Yang ketiga, mengingat anggota tim mengenai aktivitas yang dead atau batas waktunya sudah dekat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.